Halo bro, kembali lagi dengan waktu bercerita. Indonesia mencatat peningkatan produksi minyak bumi yang signifikan pada pertengahan tahun 2025, menunjukkan perkembangan positif dalam sektor energi nasional. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (ESDM), produksi minyak mentah pada Juni tahun 2025 mencapai 583.275 barel per hari, BOPD. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian produksi tahun 2024 yang berada di level 580.142 BOPD, meskipun masih di bawah target ideal untuk memenuhi kebutuhan domestik. Peningkatan produksi ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian upaya strategis yang dilakukan pemerintah dan perusahaan migas dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pendorong utama peningkatan produksi adalah pengoperasian proyek-proyek migas baru yang mulai berproduksi pada paruh pertama tahun 2025. Proyek Forel dan Terubuk yang diresmikan pada Juni tahun 2025 memberikan kontribusi tambahan produksi sekitar 20.000 BOPD. Kedua lapangan ini terletak di wilayah lepas pantai dengan cadangan yang cukup signifikan, dan pengembangannya melibatkan teknologi pengeboran modern untuk mengoptimalkan hasil produksi. Selain itu, proyek strategis lainnya seperti Banyu Urip Infill Clastic, BUIC, di Jawa Timur juga menunjukkan progres yang menggembirakan. Peningkatan produksi ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang lebih mendorong investasi di sektor hulu migas. Reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya telah menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi kontraktor kontrak kerjasama, KKKS. Beberapa KKKS besar seperti Chevron, TotalEnergies, dan BP telah mengalokasikan anggaran eksplorasi dan pengembangan yang lebih besar untuk wilayah operasi mereka di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas pengeboran baik untuk eksplorasi maupun pengembangan lapangan migas yang ada. Namun di balik pencapaian ini, tantangan teknis tetap menghadang. Banyak lapangan migas utama Indonesia yang sudah berusia tua dan mengalami penurunan produksi alamiah, natural decline. Lapangan-lapangan seperti Duri dan Minas di Riau yang dulunya menjadi penyumbang utama produksi nasional, kini membutuhkan teknologi Enhanced Oil Recovery, EOR, untuk mempertahankan tingkat produksinya. Selain itu, kondisi infrastruktur pipa dan fasilitas pengolahan yang sudah berusia puluhan tahun juga sering menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas produksi. Peningkatan produksi minyak mentah ini menjadi kabar baik di tengah tekanan global yang sedang dihadapi industri energi. Dengan harga minyak dunia yang relatif stabil di kisaran $60-70 per barel, produksi dalam negeri yang meningkat akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor dan memperbaiki neraca perdagangan. Namun, para ahli mengingatkan bahwa peningkatan produksi ini perlu dipertahankan secara berkelanjutan melalui penemuan cadangan baru dan pengembangan teknologi, mengingat sebagian besar produksi saat ini masih berasal dari lapangan-lapangan yang sudah matang, mature field. Meskipun terjadi peningkatan produksi minyak mentah, realisasi lifting minyak hingga Mei tahun 2025 masih menunjukkan angka yang berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar 635.000 barel per hari. Data menunjukkan bahwa realisasi lifting pada periode tersebut hanya mencapai sekitar 568.000 barel per hari, suatu angka yang cukup jauh dari target yang diharapkan. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor kompleks, termasuk keterlambatan dalam proses pengapalan, kendala teknis di fasilitas penyimpanan dan transportasi, serta fluktuasi permintaan pasar global yang mempengaruhi jadwal pengiriman. Namun, perkembangan positif terlihat pada bulan Juni tahun 2025 di mana angka lifting menunjukkan peningkatan signifikan menjadi 602.000 barel per hari, suatu lompatan besar yang mendekati target revisi APBN 2025 sebesar 605.000 barel per hari. Peningkatan lifting pada Juni tahun 2025 tidak terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari berbagai upaya terkoordinasi antara pemerintah dan pelaku industri migas. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah optimalisasi sistem logistik dan distribusi minyak mentah, termasuk perbaikan infrastruktur pipa transmisi utama dan peningkatan kapasitas terminal penyimpanan di berbagai titik strategis. Selain itu,
Kebijakan pemerintah untuk mempercepat proses administrasi dan perizinan pengapalan minyak juga memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan angka lifting ini. Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, secara intensif melakukan koordinasi dengan berbagai KKKS untuk memastikan kontinuitas produksi dan distribusi minyak mentah. Aktivitas pengeboran yang meningkat tajam juga menjadi tulang punggung peningkatan lifting minyak nasional. Hingga Mei tahun 2025, tercatat sudah 337 sumur pengembangan yang berhasil dibor, suatu angka yang menunjukkan peningkatan sekitar 20% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024. Aktivitas pengeboran ini tersebar di berbagai wilayah operasi migas, dengan konsentrasi tertinggi di wilayah Riau, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Setiap sumur pengembangan yang berhasil dibor tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan produksi, tetapi juga berperan penting dalam mempertahankan tingkat produksi lapangan migas yang ada melalui mekanisme perawatan reservoir dan optimasi produksi. Namun demikian, tantangan dalam mencapai target lifting tetap ada. Salah satu kendala utama adalah ketidaksesuaian antara jadwal produksi dengan kapasitas fasilitas pengolahan dan transportasi yang tersedia. Beberapa lapangan migas baru seringkali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pendukung, sehingga minyak yang seharusnya bisa segera di-lifting terpaksa ditunda pengirimannya. Selain itu, faktor cuaca dan kondisi laut juga kerap menjadi penghambat dalam proses lifting untuk lapangan lepas pantai, terutama selama musim barat di mana gelombang laut bisa mencapai ketinggian yang membahayakan operasi pengapalan. Peningkatan lifting hingga 602.000 barel per hari pada Juni tahun 2025 patut diapresiasi. Namun para pemangku kepentingan menyadari bahwa pencapaian ini masih bersifat sementara. Untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan angka lifting di bulan-bulan berikutnya, diperlukan upaya lebih intensif dalam mengatasi berbagai hambatan infrastruktur, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat koordinasi antara semua pihak terkait. SKK Migas telah menyusun roadmap khusus yang mencakup pembangunan infrastruktur pendukung baru, optimalisasi sistem monitoring lifting, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor hulu migas untuk memastikan target lifting tahun 2025 dapat tercapai. Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price, ICP, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025, mencerminkan dinamika kompleks pasar energi global. Pada Juni tahun 2025, ICP ditetapkan sebesar $69,33 AS per barel, menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dibandingkan posisi Mei tahun 2025 yang berada di level $62,75 AS per barel. Lonjakan harga ini tidak terlepas dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pasar minyak internasional, terutama ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mengancam pasokan minyak global. Konflik berkepanjangan di kawasan strategis penghasil minyak tersebut telah menciptakan ketidakpastian di pasar komoditas energi, mendorong spekulan dan pelaku pasar untuk menaikkan harga antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan. Selain itu, pemulihan ekonomi global pasca pandemi yang berlangsung tidak merata di berbagai negara juga turut berkontribusi pada volatilitas harga minyak dunia. Faktor lain yang turut mendorong kenaikan ICP adalah kebijakan produksi OPEC+ yang tetap membatasi output minyak mereka sebagai upaya untuk mempertahankan harga di level tertentu. Kelompok negara produsen minyak ini secara konsisten menerapkan pemotongan produksi sukarela sejak kuartal pertama tahun 2025, menciptakan ketatnya pasokan di pasar global. Di sisi lain, permintaan minyak dunia justru menunjukkan tren peningkatan seiring dengan pemulihan industri manufaktur di berbagai negara, terutama China dan India sebagai konsumen energi terbesar dunia. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan yang pada akhirnya mendorong harga minyak ke level yang lebih tinggi. Pengaruh musiman juga turut berperan dalam pergerakan harga minyak mentah Indonesia. Periode Juni biasanya menandai awal musim panas di belahan bumi utara di mana aktivitas perjalanan meningkat secara signifikan, mendorong konsumsi bahan bakar minyak untuk transportasi. Fenomena ini secara tradisional selalu memberikan tekanan naik pada harga minyak dunia. Selain itu, persiapan berbagai negara untuk menghadapi musim dingin dengan membangun stok minyak juga turut berkontribusi pada peningkatan permintaan di tengah pasokan yang terbatas.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM dan berbagai lembaga terkait terus memantau perkembangan harga minyak dunia ini dengan cermat, mengingat dampak langsungnya terhadap perekonomian nasional. Fluktuasi ICP tidak hanya mempengaruhi penerimaan negara dari sektor migas, tetapi juga memiliki efek berantai pada harga bahan bakar minyak, BBM, di dalam negeri, biaya produksi industri, hingga tingkat inflasi secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi gejolak harga ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kebijakan, termasuk penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap dan optimalisasi penggunaan dana stabilisasi harga energi. Di tengah ketidakpastian pasar energi global, para analis memprediksi bahwa harga minyak mentah Indonesia akan tetap berada dalam kisaran $65–75 AS per barel hingga akhir tahun 2025. Proyeksi ini mempertimbangkan berbagai faktor termasuk perkembangan geopolitik terbaru, kebijakan produksi OPEC+, serta tren permintaan global yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat terus mengoptimalkan mekanisme pengelolaan harga minyak yang ada, sambil memperkuat ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber energi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak bumi, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks dalam sektor energi. Salah satu masalah utama adalah penurunan produksi yang terus terjadi di lapangan migas tua yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung produksi nasional. Lapangan-lapangan besar seperti Duri dan Minas di Riau, yang pada masa kejayaannya mampu menghasilkan ratusan ribu barel per hari, kini mengalami penurunan produksi signifikan akibat menipisnya cadangan dan tingginya water cut kandungan air dalam minyak yang diproduksi. Fenomena alamiah ini tidak mudah diatasi, meskipun teknologi Enhanced Oil Recovery, EOR, telah diterapkan, karena membutuhkan investasi besar dengan periode pengembalian yang panjang. Selain itu, banyak infrastruktur pendukung seperti jaringan pipa, fasilitas pengolahan, dan sistem injeksi air yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dan memerlukan pembaruan mendesak untuk mempertahankan tingkat produksi yang ada. Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan bahan bakar minyak, BBM, juga menjadi masalah kronis yang semakin berat di tengah fluktuasi harga minyak global. Data menunjukkan bahwa kapasitas kilang dalam negeri yang terbatas memaksa Indonesia untuk terus mengimpor BBM siap pakai, sementara ketidaksesuaian spesifikasi antara minyak mentah produksi domestik dengan kebutuhan kilang menyebabkan harus diimpornya minyak mentah jenis tertentu. Situasi ini menciptakan kerentanan ganda di mana Indonesia sebagai negara produsen minyak justru sangat terpapar pada gejolak harga minyak internasional. Pada tahun 2025, ketergantungan impor ini semakin terasa dampaknya ketika terjadi disrupsi pasokan global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina yang berkepanjangan. Masalah lain yang tak kalah pelik adalah rendahnya aktivitas eksplorasi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak perusahaan migas multinasional yang mengurangi investasi eksplorasi di Indonesia, beralih ke negara lain yang dianggap lebih menarik dari segi regulasi dan potensi hasil. Minimnya penemuan lapangan baru menyebabkan rasio penggantian cadangan, reserve replacement ratio, terus menurun, artinya cadangan yang ditambahkan melalui eksplorasi tidak mampu menggantikan volume produksi yang diambil. Jika tren ini berlanjut, dalam 10–15 tahun ke depan Indonesia berpotensi mengalami krisis cadangan migas yang akan berdampak pada ketahanan energi nasional. Tantangan eksternal juga datang dari transisi energi global yang mendorong banyak negara dan perusahaan energi beralih ke sumber yang lebih bersih. Tekanan lingkungan untuk mengurangi emisi karbon membuat proyek migas semakin sulit mendapatkan pendanaan, sementara aturan-aturan lingkungan yang semakin ketat menambah biaya operasional. Dilema muncul karena di satu sisi Indonesia perlu mempertahankan produksi migas untuk kebutuhan energi nasional, tetapi di sisi lain harus memenuhi komitmen pengurangan emisi sesuai Paris Agreement. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi percepatan pembangunan infrastruktur migas, reformasi regulasi untuk menarik investasi eksplorasi, peningkatan kapasitas kilang dalam negeri, serta penguatan kerjasama internasional untuk transfer teknologi. Selain itu, diversifikasi sumber energi harus dilakukan secara paralel untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada minyak bumi.
Jika berbagai langkah ini tidak segera diimplementasikan secara konsisten, target swasembada energi yang selama ini diharapkan akan semakin sulit dicapai, dan Indonesia mungkin akan tetap terjebak dalam status net importer minyak untuk jangka waktu yang panjang.